Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. La ilaha illallah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ihsanin ila yaumil qiyamah. Kepada ibu yang dirahmati Allah, sama-sama kita bersyukur dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami salawat kepada Rasulullah SAW kepada keluarganya dan seluruh orang Islam yang beriman kepada Rasulullah SAW. Kita akan lanjutkan sekali nafas subtema talbis iblis, tipu daya syaitan atau tipu daya iblis. Kita sudah bahas beberapa tipu daya. Nah sekarang ini yang kelima, yang keempat. Yang keempat adalah tazhir atau sebenarnya saya ulangi, yang ketiga itu adalah pertama waswasa atau apa itu waswasa yang membuat apa namanya waswasa ya. Yang kedua membisikkan ya, membuat membisikkan. Yang kedua taswif atau mengakhir-akhirkan. Nah yang ketiga mau saya bahas ulang. Yang ketiga modus setan yang ketiga namanya tazyir atau menghias-hiasi. Banyak sekali Quran bicara masalah ini. Zayyana syaitanu amalahum afaman, misalnya afaman su'u amalihi afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Apakah orang yang dihiasi perbuatan buruknya kemudian ia menganggapnya baik atau melihatnya baik? Jadi maksud tazyin di sini adalah setan menghiasi kepada diri manusia atau kepada hati manusia sehingga tampak perbuatan buruk itu baik, atau sebaliknya perbuatan baik itu tampak buruk. Ini yang kemudian dikomunikasi namanya persepsi. Dan faktanya keputusan orang itu tergantung persepsinya, bukan substansi perkaranya. Misalnya gini, orang membeli barang, contoh paling gampang, itu sesungguhnya bukan tergantung kepada kualitas barang, tapi tergantung persepsi kita terhadap barang itu. Kalau persepsi kita terhadap barang itu bagus, ya kita beli. Kalau persepsi kita kepada barang itu jelek, ya kita tinggalkan. Apalagi sekarang masuk postmodern namanya, atau abad 21 adalah abad komunikasi. Itu persepsi itu ya fakta, substansi itu bahkan tidak ada faktanya. Substansi itu tidak ada faktanya. Anda tidak memilih orang jujur, tapi Anda memilih orang yang dipersepsikan jujur. Anda tidak memilih barang, tapi membeli sesuatu apa yang persepsi tentang barang itu. Makanya barang yang sama dikasih merek yang berbeda, hasilnya beda. Bisa di atas 20 juta bahkan 15 juta. Nah, ketika ada perbuatan buruk, setan menghias-hiasi diri, yang aslinya konsep tazyin ya, menghias-hiasi diri kita atau menghiasi perbuatan buruk itu. Terus akhirnya kita menganggapnya baik. Ya akhirnya kita kerjakan atau kita tidak menganggap perkara. Contoh misalnya orang salaman laki perempuan itu dianggap humanis. Yang tidak salaman dianggap terlalu militan atau tidak mau berbaur dengan masyarakat atau agamanya beda. Orang jadi nggak nyaman kalau nggak salaman. Kira-kira paham ya? Sekarang naik kelas bukan salaman, cipika-cipiki, cium pipi kanan pipi kiri. Di sebagian masyarakat, setan menghiasnya sebagai tindakan yang justru menunjukkan kedekatan. Wah ini deket, ini sohib betul nih.
atau modern. Nah, kalau perbuatan buruk ini memang dihiasi setan sehingga tampak baik tadi, humanis, kedekatan, modern, maka orang mengerjakan. Sebaliknya kalau perbuatan buruk itu dihiasi, perbuatan baik dihiasi, kalau kelanya dipersepsikan menjadi baik, perbuatan baik dipersepsikan menjadi buruk, orang menghindari. Ke masjid, rajin ngaji, rajin ke masjid, ciri masyarakat radikal. Kata radikal sekarang telah berubah menjadi negatif. Dan radikal itu positif. Wah, itu anak muda radikal sekali. Lawannya tua kan gitu. Tua itu ya lelet kan gitu kalau ini perubahannya radikal sekali, ini drastis. Tidak setengah-setengah. Sekarang radikal itu. Awal gara-gara di Charlie Hebdo yang di Prancis kan, kata radikal menjadi di turunannya terorisme. Ya. Orang jilbaban zaman dulu sekarang sudah baik. Jilbaban bau. Orang yang pintar korupsi itu cerdas. Kan? Mantumu itu kok bertahun-tahun kerja kok masih kiri. Tuh, belajar sama mantuku pintar tuh maksudnya. Bisa ngambil duit gitu. Itu pintar. Ini persepsi. Nah, hari ini itu setan yang ada pada diri manusia berkolaborasi dengan setan manusia. Yang baik dipersepsikan buruk, yang buruk dipersepsikan baik. Jadi kita diserang tazyin luar dalam. Di luar sana betul-betul kalau hari ini Islam itu dipojokkan sepojok-pojoknya. Semua perkara buruk disematkan ke Islam semua. Terorisme enggak mempan, radikal sekarang. Anti Bhinneka Tunggal Ika. Kalau di Indonesia sekarang lagi muncul nanti Wahabi. Orang taat-taat itu Wahabi. Dan Wahabi itu memang negatif karena dulu Wahabi itu adalah mazhab aliran di daerah Afrika, menyimpang. Terus disematkan kata Wahabi dan lain sebagainya. Sekarang lagi marah di Jakarta kata disematkan untuk tujuan politik. Terus masih Muslim itu atau tidak menghargai perempuan, tidak menghargai hak asasi manusia, masih dibalik yang melanggar itu namanya modern, menghargai hak asasi manusia, pluralis, positif semua itu. Ini kalau nggak serius, emang korbannya berjatuhan. Kenapa rumus standar orang akan melakukan tindakan atau keputusan terhadap sesuatu itu tergantung persepsi yang terbangun pada dirinya. Makanya beberapa orang yang tahu mobil pasti nggak bisa dikecokin kayak begini. Yang nggak tahu mobil pasti dia akan ikut persepsi itu. Nah, untuk melawan persepsi ini hanya ada satu, ilmu. Ilmunya luas, insya Allah itu dengan izin Allah. Insya Allah persepsinya tidak bisa dikacau. Sesuai dengan makanya saya punya teman dia memang kerja di mobil, kerja di Mercy, dia marketing kalau masalah, pasti menguasai produk knowledge kan. Dia nggak bisa dikacau. Dia tahu ini mobil meskipun nggak laku, ini mobil bagus, aku beli. Ini mobil meskipun laku, ini mobil jelek, aku tahu harganya itu separuh harganya. Yang bilang siapa? Marketingnya teman tua gitu kira-kira. Gini-gini sama nih. Kalau ilmunya kita tuh tentang Islam, tentang keburukan, mau dikacau 1000 kali. Cipika-cipiki buruk pak. Itu humanis dari mana? Itu namanya ngawur, gitu. Atau apapun salaman sama perempuan itu namanya budaya apa enggak, itu maksiat. Kok maksiat? Memang maksiat. Jadi kita tidak bisa dikacau. Rajin ke masjid radikal dari mana? Itu taat beribadah enggak gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau ilmunya kurang itu bisa dikacau. Nanti kaitannya dengan modus yang kelima. Langsung modus kelima ya, karena sudah kita bahas.
Urus kelima namanya tajhil, yakni membuat tidak mengerti atau membuat bodoh. Loh, setan maksudnya membuat bodoh gimana? Apa bisa membuat bodoh? Bukan itu maksudnya. Setan menghalang-halangi manusia untuk supaya tidak tahu dengan baik tentang agama ini. Nah, sehingga tidak mengerti tentang agama ini. Ada hadis Rasul yang terkenal, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah pahamkan agamanya. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, Allah pahamkan agamanya. Hadis sahih. Berarti jalan menuju hidayah, atau dengan bahasa lain, tanda dari orang dapat hidayah itu, orang itu paham agama. Dan itu melogikkan orang tidak mungkin mendapatkan kebajikan kalau dia tidak mengerti tentang kebaikan. Dan kalau orang tidak mungkin mengerti kebaikan kalau tidak belajar tentang kebaikan. Makanya setan menahan di sini. Maka saya katakan, godaan mengajar, belajar itu lebih berat daripada godaan sholat. Godaan belajar itu lebih berat daripada godaan sholat. Karena kalau ditahan di sholat, sementara dia belajar, peluang dia memperbaiki sholatnya masih ada. Kalau ditahan di ilmu, meskipun sholat, sholatnya juga nggak bagus-bagus amat, kan gitu kira-kira. Ditahan di sebelumnya. Ditahan di ilmu, nanti banyak kemaksiatan di keluarganya. Dan kalau ditahan di ilmu itu, nanti kesana kemarinya banyak. Masih ingat di materi awal pas talbis iblis, ada 3 kelemahan manusia yang akan dimanfaatkan betul oleh setan. Namanya pertama al-jahl, bodoh atau tidak tahu. Orang naik gunung tidak tahu apa-apa tentang gunung, ya gampang disasarin. Orang mau ke Bintaro tidak tahu apa-apa tentang Bintaro, ya gampang disasarin. Pak polisi, Bintaro kemana? Sana Pak. Ini bukan Bintaro. Terus malah ke Serpong. Ini udah di Bintaro. Kan gampang, lu nggak tahu apa tentang Bintaro. Nanti faktanya ketika orang itu kurang ilmu masalah agama, kalau dia semangat beragama, maka ketemunya berlebihan, tasyadud, berlebihan dalam beragama. Pernah dengar nggak ada orang itu nyuci? Jadi kalau dia megang telur ayam, dia harus nyuci, itu najis. Anda setuju nggak kalau saya mengatakan telur ayam itu najis? Telur yang kita beli dari pasar itu najis apa perlu dicuci satu-satu apa nggak perlu? Kita nggak bicara ya higienis ya, najis. Kira-kira najis apa nggak najis? Kan itu keluar dari tempat najis. Najis apa nggak najis? Kalau kemudian kita mengatakan najis, repot nggak hidup tuh? Masa telur 1 kilo dicuci satu-satu gitu. Tapi faktanya kan memang kena kotoran ayamnya kan? Itu namanya tasyadud, berlebihan. Karena saking ilmunya kurang tapi semangat berilmu. Ada orang nanya ke saya gitu, saya PNS Ustaz, saya PNS, ini gaji saya halal apa haram? Kalau saya jawab bagus nggak kira-kira? Itu contoh berlebihan dalam beragama. Kenapa? Orang tidak mau agama ini kan diberikan bukan untuk membebani manusia. Agama ini diberikan agar manusia hidupnya itu benar, dan benar itu pas, baik. Kalau dia kurang ilmu sementara semangat, maka ketemunya berlebihan. Berlebihannya bisa bentuk seperti yang saya contohkan, karena sudah mulai ada fakta itu. Berlebihannya merasa benar sendiri sampai tidak sanggup menerima masukan orang. Berlebihannya menuduh semua orang itu salah semua, karena mirip anak TK. Masih ingat gak kita punya anak TK pasti ngomong gini, Bi, bisa nggak bikin pesawat? Aku mah bisa, tapi nggak bisa. Ini bisa pesawat itu, bisa pesawatan. Karena bagi dia itu capaian tertinggi bisa bikin pesawat kertas itu. Dan yang lain mah nggak bisa, enggak kira-kira.
Orang itu kalau ilmunya cukup sedikit, itu justru dia merasa paling pintar. Karena itu capaian tertinggi dia. Bisa baca Quran enggak? Aku mau bisa baca Quran. Udah baca Quran doang. Ya. Kalau tidak punya ilmu itu bersamaan dengan kurang semangat, maka semua dilanggar. Jadi namanya tasahul, memudah-mudahkan agama. Udahlah, nggak apa-apa, boleh kan, Allah Maha Tahu, Allah Maha Pengampun. Namanya juga manusia, bahkan juga kita orang awam, kan bukan ustadz, bukan kiai, lagi juga masih muda. Entahlah kalau tua kita taubat. Gitu. Jadi kalau tidak punya ilmu itu, semangat tinggi ketemunya berlebihan, tasaddud. Kalau tidak punya ilmu dan orangnya pas nggak semangat, ngawur aja. Mau nggak semangat gak ada ilmunya, ya udah kan ngawur aja. Situasi itu mudah nggak dijerumuskan setan? Sangat mudah. Waktu sudah jerumus sendiri. Ibarat orang jalan nggak ada pemandu, nggak ada peta, nggak ada apa-apa, ya sesatnya 99%. Makanya kata seorang ulama mengatakan kalau orang beramal tanpa ilmu, ya peluangnya dia pasti salah arah atau balik arah atau muter-muter di tempat yang sama, beramal tapi tidak membuat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu betul. Kan setiap amal ada syarat rukunnya, ada ikhlasnya, ada mutabaahnya. Nah, kalau tidak mengikuti prosedur, otomatis peluang untuk diterima menjadi kecil. Belum lagi bicara masalah keikhlasan. Makanya betapa Islam menekankan talabul ilmi ini, talabul ilmi fardhatun ala kulli. Semoga Bapak semua, kita semua bisa terus menekuni masalah ini dan terus ditata. Meskipun saya agak kurang percaya prosedur talabul ilmi yang pengajian begini ini, selama memang jamaahnya sekedar duduk dengerin, terus kemudian berasa beberapa ustadz sudah komit untuk struktur, tidak sembarangan temanya urut, tapi tetap aja karena situasinya gini terkadang lupa. Nah, mungkin perlu diperbaiki terus. Karena kalau tidak, maka meskipun lama belajar, karena prosedurnya tidak bagus, ketemunya tidak bagus. Oke ya, kami ulangi lagi. Modusnya adalah membuat tidak mengerti. Makanya gini, kita ketemu beberapa fakta menarik. Setan menghadang di ilmu ini. Kan kecerdasan orang itu kan sebenarnya, kalau bicara apa sih fakta yang menjelaskan orang cerdas cerdas, itu kan fakta fisiknya adalah semakin banyak sel otak yang berjaring atau terjadi koneksi antara sel otak, semakin banyak terkoneksi, maka dia semakin cerdas. Kan itu kira-kira ya, itu fisiknya. Nah, sekarang kita ketemu fakta-fakta menarik. Ada orang punya kecerdasan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa macam-macam. Tapi begitu belajar bahasa Arab, kenapa nggak bisa-bisa? Serius. Ini lupain yang nggak cerdas ya, yang nggak cerdas. Yang sama saja, dia punya kecerdasan bahasa, itu satu paket kecerdasan. Jadi orang ini dikasih bahasa apa aja bisa, karena kecerdasan bahasa. Tapi giliran belajar bahasa Arab, kenapa jadi nggak bisa? Berbahasa Inggris pinter, bahasa Mandarin pinter, bahasa Jerman pinter, begitu belajar bahasa Arab nggak ngerti. Kenapa? Bukan karena nggak ngerti, karena memang tidak semangat. Karena kecerdas itu betul persambungan sel, tapi itu bisa nggak kepake kalau orangnya tidak ngerti, tidak mau, tidak antusias. Gitu. Anda bisa contohkan masalah ini. Jadi ternyata katup kecerdasan itu dirasa suka. Kalau nggak suka, langsung nutup kecerdasan itu. Otak itu nutup. Makanya Imam Bukhari ketika ditanya, kenapa kali engkau secerdas ini? Masa hadis dibaca sekali langsung nempel, tidak lupa sampai kapanpun. Termasuk Imam Daruqutni dan lain sebagainya. Ketika ditanya, Imam Bukhari menjawab, asy-syaghaf. Syaghaf itu cinta membara. Ingat nggak ayat qad syaghafaha hubba? Gitu. Memang sangat membara itu cintanya.
cinta banget kepada hadis Rasulullah, otomatis pinter. Karena kita bisa cek anak-anak di kelas, dia suka matematik, suka sains, suka pelajaran, saya pastikan nilainya tinggi sekali. Yang ini enggak, matematik, maunya bola, maunya film. Jadi yang dipastikan ini pinter main bola. Sekarang dibalik, yang paling bodoh di kelas pinter suka film, yang paling pinter di kelas tapi nggak suka film. Terus kasih film, suruh nonton di bioskop, nah, suruh keluar. Yang bisa nyeritain filmnya siapa? Yang pinter tadi, yang pinter matematik tapi nggak suka film, dia bilang ya filmnya gimana? Ya ngapain gitu ditonton? Terus ngapain kamu? Tidur lah. Oh, itu kan bohong, fiksi, logis. Karena orang matematik, masa gitu aja tertarik? Cuman fiksi. Pernah lihat nggak orang syuting? Pernah, udah dibohongin kok mau. Ngapain? Aku tidur. Dia nggak bisa ceritain film karena emang nggak suka. Dia kan orang paling pinter. Nah yang antusias ini, wah cerita menggebu-gebu, wah seru tadi, wah apa aja sampai nangis. Jadi setan menahannya itu dirasa suka. Apalagi udah nggak suka, emang jaringan otaknya sedikit, ya udah lebih nggak maju-maju. Wow kayak gitu. Karena jarang diasah, jarang baca, jarang apa, jaringan otaknya sedikit yang tersambung, udah nggak suka, ya udah lama tuh ngaji nggak bisa-bisa. Tapi ini fakta betul. Kenapa giliran belajar agama itu nggak ngerti-ngerti, lama pahamnya. Coba, kenapa kalau belajar agama itu alasannya itu membuncah, saking banyaknya, ada aja itu alasan. Kenapa kalau bahasa Inggris itu nggak ada alasannya? Sedikit tuh alasannya. Hampir orang yang les bahasa Inggris itu tamat dapat sertifikat. Dan hampir tidak ada yang tamat kalau les bahasa Arab. Jadi yang di wisuda orangnya enggak, yang di wisuda bukan orang yang daftar. Jadi siapa aja lah daripada enggak ada wisuda aja. Jadi ini merupakan tantangan. Di sini setan tahu persis begitu ilmu ditahan, maka kesananya itu kalaupun orangnya semangat toh akan bermasalah. Nah, mirip gini tak? Orang semangat mengendarai mobil tapi kurang ilmu, akhirnya ngebut, nabrak. Orang tidak tahu mengendarai mobil, kurang semangat mobil, berarti dia nggak naik, ya di rumah aja lah. Ngapain? Nggak bisa mengendarai mobil terus nggak semangat, ketemunya dia berhenti, paham? Jadi nggak ngapa-ngapain, apa aja nggak. Oke, nomor 4 tajhil. Jadi membuat bodoh. Nah, makanya ini kalau kemudian kita ngerasa ada sumbatan di sini, ya semoga kita bisa selesai. Modusnya apa? Caranya menyelesaikan itu dengan izin Allah. Yang pertama, satu kata itu, kita harus mulai serius membangun tradisi pembelajaran yang baik. Mulai dari suka baca. Urusan agama nih, suka baca, suka datang ke majelis ilmu. Ini termasuk yang paling ringan nih. Kalau baca lebih berat. Kalau suka tinggal duduk terus dengerin, ngantuk-ngantuk, lumayan lah ilmu setengah ngantuk. Terus yang ketiga, suka diskusi untuk mematang-matangkan. Ini namanya membuat tradisi pembelajaran yang baik, pembelajaran agama. Di konteks ini perlu belajar dari saudara kita di Mesir. Di Mesir itu namanya masjid, itu tingkat pembelajarannya di atas kampus. Kalau di sini kan masjid di bawah kampus, betul kan? Kalau di masjid memang ada halaqah untuk orang awam. Kalau kayak di Masjid Nabawi itu Syekh Jazairi yang di luar. Yang di dalam itu orang alim-alim di atas kampus bahkan. Makanya yang datang dari sana itu terkadang dapat banyak di masjid, di kampus sebagai prosedur ilmiah. Oh ini ilmiahnya. Kenapa? Yang boleh manggung di masjid itu yang sudah selesai di kampus. Jadi dia justru udah profesor, apa? Kalau di sana gitu, tidak kebalik. Otomatis dia harus menarik, nggak boleh kalau nggak menarik kan nggak diterima. Jadi udah pintar dan menarik. Dan luas wawasannya, kayaknya dihadapi berbagai macam pihak, bukan mahasiswanya biasa. Gitu.
Tradisi kayak gini terus naik. Jadi memang masjid itu memang belajarnya keilmuan. Nah kita sudah mulai bagus kalau di masjid-masjid komplek ya. Masjid-masjid komplek sudah mulai bagus. Meskipun saya tetap masih mengkritisi strukturasi keilmuan masih belum bagus. Jadi belajarnya masih ngacak-adut. Misalnya yang kadang gabungan kemana-mana jadi satu, tafsir, akademik jadi sebenarnya satu. Tauhid dulu mateng, setelah itu kemudian tazkiyatun nafas, itu urut-urutannya. Setelah itu akhlak, etika, setelah itu fikih. Itu ilmu mateng nih. Udah mateng nih baru pindah. Nanti mulai ilmu mentah namanya. Ilmu mentah itu tafsir itu ilmu mentah. Karena kan dari tafsir Anda nggak bisa langsung jadi struktur kan itu kan yang paling pokok itu yang dari Quran hadis yang sudah distrukturkan. Jadi kayak ada tauhid. Itu kan semua kan dari Quran sunnah. Tauhid itu kan sudah distrukturkan. Jadi bagi orang tinggal dikerjakan karena sudah digabung, dibuat analisanya, dibuat strukturnya. Setelah itu baru ilmu-ilmu utama atau ilmu pokok yang tidak semuanya langsung berimplikasi kepada amal karena butuh istihad untuk jadi amal. Itu kayak belajar tafsir, belajar hadis dan lain sebagainya. Sampai kemana-mana. Kalau ngacak-adut di sini nggak kokoh strukturnya. Terus kemudian tradisinya juga ada tradisi keilmuan yang lebih dicatat, ada bukunya, ada apanya. Insya Allah nanti ketemu. Nah kalau tradisi keilmuan ini enggak, ya nanti ya mengulang apa yang sudah lama. Lahir ya ada kisah-kisah lama. Ibu-ibu belajar di Majelis Taklim itu hampir 20 tahun dan hafal surat Yasin. Begitu disuruh Quran, disuruh baca, nggak bisa baca. Jadi selama ini itu memang hanya hafalan aja. Ya 20 tahun ya hafal ya sih masakan. Dan yang kayak gini sampai sekarang masih menjadi budaya. Kabar buruknya begitu dinaikkan kelasnya malah nggak sanggup, keberatan. Gitu. Kalau kita masuk ke pengajian di masyarakat, karena di perkampungan gitu, dinaikkan kelasnya agak ilmiah dikit udah nggak sanggup. Lalu terus kapan berubahnya? Kalau di komplek agak mendingan. Rata-rata kepentingan tinggi ya. Jadi kalau nggak seru, kalau nggak rame, kalau terlalu banyak materinya, jadi harus sedikit sekali materinya. Ini tradisi orang kayak gini tidak membuat akhirnya pintar, makanya akhirnya kalau pas pergi ke Mekah itu beberapa kes tampak sangat memalukan. Kenapa dia? Hal-hal yang paling pokok aja masih belum selesai gitu. Yang paling pokok aja belum selesai. Tata cara wudhu kayak gitu misalkan, kadang masih diinget-ingetin sama orang kan. Tata cara wudhu, kadang baca Quran itu kan yang pokok-pokok, yang sangat mendasar. Semoga dari materi ini kita tambah semangat terus talabul ilm dengan segala kondisi yang ada ya. Kita bisa memberikan waktu cukup agar bisa mempercepat penguasaan ilmu dan dampaknya lebih baik keberagamaan. Kita butuh itu karena situasi pasti lebih kompleks. Misalnya kayak gini. Di fikih kita ini masyarakat kota tidak cukup dengan fikih biasa karena menggunakan satu fikih atau fikih madhab Syafi'i misalnya nggak cukup menjawab pertanyaan, harus sudah mulai lintas madhab dan tidak mungkin belajar madhab yang lintas madhab kecuali menguasai satu madhab. Kalau nggak menguasai itu kacau. Mirip orang tidak menguasai beberapa jenis masakan langsung disuruh nyampur masakan, ketemunya acak-adut. Jadi harus tahu ini masakan sing apa namanya combro, ini masakan ini masakan. Nah kalau yang bikin modifikasi silakan, tapi udah tahu karakternya masing-masing. Nah kalau tiba-tiba langsung digabung emang puyeng, ketemunya jadi fikirnya jadi enggak. Secara prosedur keilmuan itu memang tidak benar, nggak dapat dibenarkan. Prosedur keilmuan ya, keilmuan kecuali nanti dia masuk ke fikih hadis, itu lebih rumit lagi. Fikih hadis itu nyampur dari awal, tapi dia memang ke hadis itu nyampur dari awal. Orang fikih hadis itu, ahlu hadis itu dari awal nyampur. Makanya kalau anda lihat pendapatnya Syekh Albani itu nyampur ke sana kemari, memang tradisi hadis. Meskipun lebih banyak dekat ke mazhabnya Imam Ahmad misalnya. Gitu. Kalau kayak gini nggak kuat, kita akan ketemu situasi-situasi rumit karena yang kita hadapi udah kompleks sekali, terutama di bab muamalah. Di bab muamalah itu kompleks sekali.
karena emang ya setiap hari pasti masalah tambah. Sekarang misalnya yang mulai muncul masalah unik nih ya, tentang pernikahan jarak jauh. Pernikahan jarak jauh kan ada video conference macam-macam ya, suaminya di mana, istrinya di mana, walinya di mana, saksinya di mana, menarik nggak begitu? Lah kan video conference. Terus boleh nggak nanti khutbah dari jauh? Khutbah Jumat. Daripada ustadz pada susah di tengah jalan khutbah jarak jauh. Proses ini akan muncul masalah ini karena masyarakat sudah menyatu. Yang contoh paling gampang nih, akhirnya kita menetapkan syah sholat tanpa melihat imam tapi melihat video, betul nggak? Kalau mazhab Syafi'i itu nggak syah karena harus ada lubang yang bisa menyampaikan dia ke sana. Makanya kenapa sholat di masjid jamaah itu pasti yang atas harus dilubangin. Itu bukan masalah unisma tinggi, enggak, itu masalah fikih. Karena di mazhab Syafi'i itu harus ada jalan menuju imam antara makmum itu, bukan hanya sekedar melihat makmum. Jadi kalau melihat makmum saja sementara ketutup, misalnya ini ketutup kaca nih ya, terus makmum di situ, itu nggak boleh dibuka pintunya. Itu mazhab Syafi'i, nggak boleh dibuka. Tapi bisa nggak kita mengatakan itu sementara video di depan mata sama kan dengan aslinya? Ini kan fikih baru. Seperti di beberapa masjid, kan masjidnya nggak ditembusin, betul ya? Masjidnya kan ditutup aja, tutup rapat pakai video. Nah, cuman karena ilmunya borakas, begitu video mati. Video mati, ini kejadian di BPS. Makmumnya bingung karena tidak dikasih fikihnya. Kalau kita jamaahnya pakai video, begitu video mati, masing-masing harus munfarid. Itu udah nggak sah jamaahnya, langsung jadi munfarid langsung. Karena udah nggak lihat imam. Nah, itu contoh. Tapi tetap aja jadi bingung. Lihat sana, lihat sini. Udah ruku belum? Nah, itu contoh. Karena ini kondisi ilmu kurang, jadi agak repot. Ini case-nya setiap hari ketemu ya nggak gini. Yang ke-6, yang ke-5 ya. Tadi yang ke-4. Salah satu modusnya namanya tansiyah, membuat lupa. Ingat nggak hadis yang terkenal itu? Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Nisyan tempat lupa, tempat. Ini dipakai bemper supaya lupa dari kebaikan. Lah kan juga lupa. Nah, saya mau nanya, kira-kira kalau Bapak ini ujian untuk promosi jabatan, kan ada tes, terus lupa, sikap Bapak gimana? Ya Pak, namanya juga manusia, lupa Pak saya. Betul, memang nggak dimarahi, tapi lulus nggak jadinya? Apakah kalau ada orang tidak jawab gara-gara lupa, kemudian itu tidak dianggap sebagai kurang nilai? Itu pemahamannya. Terkadang kita memahami hadis itu menjadi justifikasi kita boleh dengan mudah lupa dan nggak dapat. Memang secara hukum lupa itu tidak membuatmu dosa, tetapi membuatmu tidak dapat nilai. Betul nggak kira-kira? Apalagi ada lupa yang sebenarnya masih membuat orangnya dosa, karena lupa disengaja. Namanya sengaja lupa. Karena orang tidak mungkin lupa dari hal yang paling penting menurut dirinya. Ada nggak yang lupa tanggal gajian? Ada nggak yang lupa gajian? Nggak ada kan? Ada nggak yang lupa tanggal pernikahan? Kalau lupa, berarti istrinya terlalu banyak. Sampai lupa tanggal pernikahan. Mana? Orang selalu ingat tanggal pernikahan karena itu hal paling penting dalam hidup keluarga. Makanya kalau sampai ada ayah lupa tanggal lahir anaknya, nah ini akan nanya, jangan-jangan dia bukan anaknya. Kalau anaknya pasti ingat itu tanggal lahirnya. Orang tidak mungkin melupakan hal yang paling penting. Nah kalau kemudian kita
dikit-dikit lupa. Kak, tadi kok nggak datang ngaji? Aduh lupa. Pak tadi kok nggak datang ini? Wah lupa. Bukan lupa Pak, emang Bapak tidak memprioritaskan. Karena kalau memprioritaskan, insya Allah tidak lupa. Jadi lupa ini memang ada bumper kebenarannya, dan setan permainannya di sini. Tapi ini dijebak, namanya juga jebakan. Dijebak akhirnya tidak mendapatkan kebaikan atau berlaku keburukan, tergantung nanti momennya. Makanya di sini pastikan kita tidak terjebak lupa setan. Saya sering membagi menjadi dua. Ada lupa yang bersifat manusiawi, ada yang bersifat syaitan. Yang manusiawi itu lupa sekali. Kalau yang kedua itu udah setan. Karena kalau dia memang memberikan perhatian, insya Allah nggak sampai 2 kali lupa. Lupa sekali maklum, mungkin manusia banyak case-nya lupa. Meskipun di konteks ini sebenarnya bisa tidak dimaklumi kalau melihat prosedur prioritas otak manusia. Kalau sampai udah prioritas kok lupa, itu namanya pikun, beda lagi urusannya sudah. Tapi kalau lupa kedua kali, itu sudah jebakan. Berarti dijebak setan supaya tidak berbuat. Modusnya, caranya dijadikan yang sering lupa sebagai prioritas, dan pastikan kebajikan jadi prioritas. Karena hampir-hampir orang tidak melupakan hal yang bersifat duniawi. Anda tidak melupakan, karena memang itu membuat menarik dia. Dan ternyata otak, mirip tadi diajar, itu selalu ingat dan kuat kecerdasannya ketika dia disukai. Begitu tidak disukai, maka lupa itu muncul lagi. Oke ya, nomor 5 modusnya ansia. Makanya ada surah, ada ayat fa'ansani syaitan dzikra. Maka setan membuatnya lupa. Ini kisah Yusuf itu ya. Yusuf bilang kepada temannya di penjara yang udah keluar, kau bilang nanti ke raja, gitu. Kau bilang ke raja tentang saya. Nah, waktu sampai ke raja udah lupa masalah Yusuf, sehingga raja itu nggak ingat ada Yusuf yang di penjara. Jadi dulu kan orang di penjara itu seingatnya raja, nggak pakai. Oh iya keluar penjara aja, seingatnya raja. Nah, waktu Yusuf di penjara itu raja udah lupa ada Yusuf di penjara. Jadi udah bertahun-tahun kelupaan, sampai ketika raja mimpi, ingat itu orang, oh ada Yusuf. Wah, bayangin aja. Ada Yusuf yang pinter itu. Masalah tafsir mimpi, baru dipanggil, itu baru keluar itu. Nah, sekarang nggak lupa, sengaja dilupa-lupain ya, daripada masuk ke dalam ditahan. Ya lupa, polisi udah 2 kali aja tambah lagi deh, diperpanjang lagi, belum disidik kok. Udah kadang kelamaan di penjara. Nah ini fa'ansani syaitan. Jadi setan memang masuk bab membuat lupa. Makanya namanya lupa yang syaitani. Aslinya memang tidak lupa, emang setan membuat dia lupa. Ini bab. Ini mulai halus di bab ini, mulai halus sekali. Karena orang tidak merasa bersalah di lupa itu. Oke. Mirip dengan yang tajir. Orang tidak merasa bersalah ketika nggak ngerti. Lah kan nggak ngerti, benar nggak kira-kira? Alasan yang sangat ilmiah sih. Namanya juga nggak ngerti. Lah kan nggak ngerti kan berarti boleh dong nggak ngerti. Kira-kira kalau jawaban itu dipakai, Pak, saya kok nggak lulus? Nah, kan kamu nggak jawab, kan nggak ngerti, dibentuk nggak sama gurunya. Ya justru itu kamu nggak ngerti itu, jadi nggak bisa jadi alasan nggak ngerti itu. Sama, Pak saya kok nggak naik kelas Pak? Nah kamu jawabannya kosong. Lah kan saya lupa Pak, masa lupa disalah-salahin, gitu nggak kira-kira? Terus sampai dari jawabannya. Jadi lupa sama nggak ngerti itu ternyata nggak diterima di pergaulan manusia. Masa maksa-maksa di urusan agama, sama kasusnya. Jadi ada tidak ngerti yang tidak bisa diterima. Contoh, kalau orang tidak ngerti di tengah masyarakat, ngerti pengajian di mana banyak, terus nggak ngerti agama ya nggak terima. Tapi kalau di tengah hutan kayak orang Papua ya maklum. Makanya namanya al-jahl
al-muqtadar, bodoh yang dimaklumi. Tapi ada yang tidak dimaklumi, sama dengan lupa tadi, lupa yang dimaklumi, tapi ada yang lupa yang tidak dimaklumi. 2 sampai di sini dulu, sudah jam 6. Ulangi lagi ya, ada waswasa, ada taswif, mengakhirkan, ada tazyin. Ini yang sudah merebak, ada tazyin, membuat tidak mengerti, yang terakhir membuat lupa. Kita masih ada beberapa modus sampai sisi dulu. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aslinya, kalau Bapak Ibu cermati Rasul mendidik para sahabat, itu hampir-hampir tidak ada paksaan. Jadi Rasul itu memang ideal sekali. Memang yang namanya juga Rasulullah memang super canggih. Jadi membuat saya itu bisa tertarik. Dan Rasul inputnya itu jadi gak banyak, udah tertarik. Jadi ibarat sahabat yang kita kalau mau melihat Rasul ngajar ya sahabat anak yang kecil-kecil ya, kayak Anas, ikan kecil-kecil tuh, umur 6 tahun masuk ke rumah Rasul. Ibnu Abbas 6 tahun juga masuk rumah Rasul. Ibnu Umar kakaknya sedikit, Ibnu Amr bin As kakaknya sedikit. Itu kan yang kecil-kecil tuh. Jabir umur 6 tahun juga. Itu menyergap ke Rasulullah gitu. Namun bertanya, gimana kok nyergap kayak gitu? Jadi cepet-cepet lah. Nah, sedikit kalau yang tua Abu Hurairah itu kan umur sudah 30 ke atas masuk Islam, dan ketemu Rasul cuma 3 tahun. Wong masuk Islam itu tahun ke-8 Hijrah. Tapi hasilnya kayak apa? Jadi memang kalau kita bicara aslinya gimana? Memang harus dibangun situasi anak-anak itu menyergap, syaghof tadi. Nah, caranya gimana? Kita harus menemukan itu. Banyak orang tua mengeluhkan anaknya nggak bisa. Ternyata sebab utamanya memang situasi rumah nggak dibangun. Contoh, mohon maaf ya, perpustakaan nggak terlalu dominan di rumah, yang dominan mainan. Jadi rumah itu buku. Lah masa anak mau nyari apa kalau kanan kirinya semua buku? Jadi buku harus lebih dominan daripada mainan. Itu contoh kecil aja, contoh kecil. Di rumah nggak dibangun. Yang kedua, emang ayah ibunya nggak jarang baca buku di depan anaknya. Ngelihatnya apa? Ya main WA, main apa gitu. Main game, telepon sini, ngelihat. Nah, kalau untuk agama, emang mamanya juga jarang baca Quran, jarang baca buku agama terus. Gitu. Karena itu nggak terbangun situasinya. Gitu. Terus apa lagi? Terus nomor 3, diskusi-diskusi yang muncul di rumah bukan kaitannya dengan kebajikan agama atau apa kan gitu. Terus diskusi kan muncul kayak gitu. Kalau misalnya rumah itu isinya buku, terus orang tuanya juga memiliki fokus terhadap pembelajaran, terus kemudian diskusi yang muncul di rumah itu bukan urusan ganti mobil, ganti istri, ganti apa kayak gitu-gitu, ya otomatis ya anak tidak tertarik masuk. Sementara situasi di luar sama teman-teman yang dicari tadi main game apa, tadi ibunya boneka apa, kalau yang anak itu yang karena ada boneka baru tahu yang keren banget. Nah kalau kayak gitu ya emang akhirnya enggak. Nah, ketika tidak membuat anak tertarik, ini menjadi pilihan rumit, Pak. Nanti pertanyaannya, bisa nggak kita paksa? Jadi kalau kita sampai harus menggunakan pemaksaan, itu berarti sebenarnya kita sudah gagal. Ini bicara idealismenya ya, meskipun nggak gampang. Jadi kalau kita sampai tidak membuat anak tertarik, itu sebenarnya secara proses pendidikan kita udah gagal. Jadi pasti ada yang salah. Kenapa anak tidak tertarik? Termasuk di dalamnya masalah makanan, masalah apa? Gitu. Harus dicek ulang itu sebenarnya. Termasuk waktu, mohon maaf, waktu hamil kurang doa kan gitu. Itu berpengaruh kan? Waktu hamil maknya ngayap mulu, nggak pernah sholat jarang, gimana? Terus anaknya sudah jadi orang soleh, udah kadung salah cetak kan? Istilahnya gitu kira-kira. Maknya jarang baca Quran, terus sekarang anaknya sudah baca Quran, ya susah lah, kamu salah cetak, menyanyi mulu maknya waktu hamil. Tobatnya setelah anak udah gede, anak udah kecetak, ada kasus betul tuh. Jadi orang tua itu taubat setelah umur 40. Ya berarti kan sepanjang anak ini di kandungan
sampai anak umur 15-an, waktu SMA, kan situasi rumah itu kan sekuler, mungkin sholat nggak tegak ini ya, tiba-tiba bapaknya taubat, biasa kan new taubat itu kan lebih keras daripada yang taubat lama kan, TV langsung dikardusin seperti gitu, gitu. Pertanyaan anaknya, emang bapak waktu seumur saya udah sholat? Udah serius gitu. Jadi kalau sampai anak nggak menyergap, itu pasti ada yang gagal. Nah, sebelum pindah ke pemaksaan, coba diselesaikan kenapa kok tidak menyergap. Nah, kalau sampai nanti udah ketemu, perlu buat komitmen nanti, bapak mohon maaf ada kesalahan di awal hidup. Itu jauh lebih baik. Namanya dimaafkan semua prosedur itu. Dulu memang Umi jarang tilawah, jadi ketemunya kayak kamu nih, sama Quran gak kepanasan. Maknya harus mengakui itu. Memang supaya nanti anaknya terima. Nah, dari sekarang kita ayo masing-masing perbaiki diri. Tapi kalau benar-benar nggak mungkin menganaknya gitu, nah, berarti pindah ke pakai daulat kuasa orang. Dilihat seberapa kita bisa cengkram anak. Menyengkram ini kayak orang mencengkram kambing. Kita pegang ini kambingnya malah kenceng keluar atau kencengnya langsung. Jadi kalau cengkram beneran, sehingga nanti kita taklukkan emosinya. Serius, jangan separuh-paruh kalau mencengkram. Cengkram beneran, gitu. Sehingga nanti lunak anaknya. Nah, baru nanti ditata ulang beberapa dampak buruk. Misalnya rasa takut, nah nanti dinaikkan kembali. Kalau sudah mulai lunak. Tapi kalau kita nggak full, mendingan tar dulu. Jadi kalau memaksa itu harus full. Memaksa itu berhasil kalau Anda pasti bisa memaksa. Kalau nggak bisa memaksa, separuh-separuh, kalau terjadi perlawanan, itu buruk untuk anak. Itu sisi yang pertama dilihat, full tidak full. Yang kedua adalah lihat dampak dari habas itu. Setiap anak itu punya tipe beda-beda. Kalau tipenya emang bukan tidak bisa dipaksa, tipenya emang sangat biasanya tipe-tipe koleris ya. Kalau dipaksa nantang, yang kayak gini cari selanya aja. Nanti ada waktu sela, misalnya cari kartunya lah. Nanti diganting kartunya, mungkin bisa kena. Tapi kalau harus kayak gitu kok malah dipaksa, malah buruk nanti hasilnya. Nah, jadi kira-kira pandai-pandailah kalau menggunakan unsur pemaksaan, meskipun itu tidak dianjurkan. Hampir tidak kita temui Rasul memaksa sahabatnya di konteks pembelajaran, karena emang sahabatnya benar semua. Makanya ketika terjadi zaman Ali, ya zaman fitnah kan cerita terkenal itu, datang seorang sahabat, ya Khalifah, kok situasi tidak seperti zaman Rasulullah? Semua masih ingat zaman Rasulullah. Waktu zaman Rasul itu situasinya tenang, damai. Kenapa ketika engkau jadi khalifah kok situasinya begini? Itu jawaban Ali, namanya juga Ali, pinter orangnya. Dulu pemimpinnya Rasulullah, sahabatnya orang seperti aku. Sahabatnya aja levelnya kayak Ali. Sekarang pemimpinnya aku, sahabatnya kayak kau. Kira-kira. Dulu bapaknya kayak bapak kita. Nah anaknya kayak kita. Sekarang anak bapaknya kita, anaknya kayak gitu. Salah makan, salah apa? Wallahu a'lam bishawab. Emang beda ya, bukan beda ya, emang input beda ya anak sekarang. Makanya sering saya katakan, generasi kita ini generasi yang paling sengsara. Ketemu bapak-bapak otoriter, ketemu anak-anak yang minta egaliter. Jadi akhirnya kita nggak punya kuasa apa-apa. Waktu jadi anak kita menjadi takut, waktu jadi bapak anaknya nggak takut, udah jadi kelak. Kita nggak punya gen sama sekali. Kalau nanti dia menjadi apa-apa nggak apa-apa kan, waktu dia jadi anak udah diperlakukan menjadi sahabat kan, dia nggak dipaksa, nggak diapa-apain kan. Kalau tipnya orang ini, orang apa untuk bisa agak penuh kuasa terhadap anak, bergen anak itu turun, itu tipnya orang Bogor, dibanyakin aja jumlah anaknya. Kenapa bergen anak itu tinggi? Kenapa kok agak susah ditekan gitu ya?
bergennya dia tinggi lah, karena tahu jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya banyak, bergen dia rendah, karena Anda pun juga nggak terlalu pusing. Dek ngaji, enggak, kalau ngaji di luar. Ntar aku mati gimana? Nggak apa-apa, masih banyak. Langsung turun, karena bapaknya nggak bisa ditekan. Ngaji sekarang, hafal Quran. Lah ntar aku, ya udah nggak apa-apa. Sakit, nggak apa-apa. Kalau sakit beneran, ya nggak apa-apa. Emang kenapa kalau sakit beneran? Bentar bapak nggak punya aku, nggak apa-apa. Waduh masih banyak. Itu kata orang Bogor, itu cukup membuat bapak kuasa karena jumlahnya banyak. Nah, jumlahnya sedikit ya bapaknya ketakutan. Ntar aku sakit, jangan sakit. Kamu atau dua karena bapak ya, jangan. Adalah kalau terserah kamu lah, yang penting masih hidup. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada tanya lagi? Cukup ya. Kita akhiri dengan alhamdulillah alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum